Selamat sore pemirsa, pada Sabtu siang ada 8 jenazah yang sudah dibawa ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Hingga saat ini proses identifikasi korban masih terus dilakukan. Pencarian 2 korban di desa Cicadas hingga saat ini masih terus dilakukan setelah sebelumnya alat berat sulit untuk masuk ke lokasi. Pada siang tadi alat berat sudah berhasil masuk ke lokasi longsor. Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa. Anda dapat menyaksikan headline news di metrotvnews.com, MG Radio Network, dan juga di medcom.id. Saya Zaki Arfan, tetap bersama kami. Program Metro hari ini akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, petugas kepolisian mengevakuasi warga yang sakit menggunakan helikopter di tempat pengungsian di Desa Kadu Kede, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban dievakuasi menggunakan helikopter lantaran lokasi yang sulit dijangkau. 1 unit alat berat diterjunkan untuk mempercepat proses pencarian 2 warga kampung Cicadas yang masih tertimbun longsor. Kami akan langsung bergabung bersama reporter Sisilia Sinabariba untuk informasi terkini. Sisilia, pemirsa, cuaca dan medan yang sulit ditempuh tim gabungan dalam proses pencarian serta evakuasi korban tidak membuat tim tidak patah semangat dalam upaya mencari korban di area longsor Cinedil di Cianjur, Jawa Barat. Jurnalis Levi Wardana dan juru kamera Robi Pratama akan menggambarkan bagaimana sulitnya medan yang harus ditempuh tim evakuasi. Dan berikut kami hadirkan liputan selengkapnya. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers dari tim DVI di RSUD Sayang terkait perkembangan proses identifikasi korban gempa Cianjur. Tadi disampaikan hingga saat ini sudah ada 10 jenazah yang berhasil teridentifikasi. Tadi dijelaskan juga pada Jumat sore sudah diterima 5 kantung jenazah dan hari ini pemirsa, anak-anak korban gempa Cianjur mendapatkan trauma healing dari para relawan yang dikerahkan Badan Intelijen Negara. Program ini diberikan agar anak-anak korban gempa Cianjur tidak mengalami trauma berkepanjangan. Sementara itu, Partai Nasdem mengerahkan 40 tim medis dan dokter untuk melayani warga korban gempa Cianjur. Seluruh tim medis disebar ke sejumlah tenda-tenda pengungsian untuk mendukung. Di tengah situasi yang sulit, warga pengungsi harus bertahan dengan kondisi seadanya. Tidak terkecuali anak-anak dan ibu hamil. Bagaimana kondisi dan pemenuhan kebutuhan mereka di posko pengungsian? Informasinya akan disampaikan oleh rekan Rifki Nafis dari salah satu pos pengungsian di Kecamatan Cugenang. Rifki, seperti pemirsa, relawan dari berbagai satuan turun ke lokasi gempa Cianjur untuk membantu mempercepat proses penemuan korban dan evakuasi. Tidak terkecuali para remaja anggota pramuka yang dengan berani dan didorong rasa kemanusiaan memberikan tenaga mereka untuk membantu pencarian korban. Pemirsa, Badan Pemelihara Keamanan atau Bahar Kampori akan menambah anjing pelacak dari Direktorat Satwa dan Helikopter untuk mempercepat proses pencarian korban yang tertimbun material longsor dan mempermudah proses distribusi bantuan ke wilayah yang terisolasi terdampak gempa Cianjur. Pada hari ke-6 upaya pencarian korban gempa Cianjur, tim SAR terus berusaha menemukan belasan korban yang diduga tertimbun material longsor di sejumlah titik. Apa saja kendala dalam proses pencariannya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan SAR Nasional, Marsikal Madia Hendri Alfiandi. Selamat. Pemirsa, 2 kepala keluarga di Kampung Pasir Gombong, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, tinggal di kandang kambing dan ayam pasca rumah mereka rusak akibat gempa magnitudo 5,6 pada Senin lalu. Dan berikut kami hadirkan liputan jurnalis MGN Saifal dari lokasi. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers BNPB terkait dengan update data korban per Sabtu hari ini 26 November 2022 yang tadi diwakilkan oleh Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB. Dikatakan bahwa korban meninggal dunia hingga hari ini total mencapai 318 jiwa, di mana per jam 17 waktu Indonesia Barat ada penambahan total 8 jiwa yang menjadi korban meninggal dunia. Kemudian untuk korban hilang, kalau kemarin itu dinyatakan sebanyak 24 jiwa, hari ini korban hilang total adalah 14 jiwa, di mana 8 sudah ditemukan pada hari ini dan 2 lainnya merupakan korban warung Sinta. Untuk korban luka-luka total adalah 7.729, di mana luka berat
sebanyak 595, luka ringan sebanyak 7.134. Untuk luka berat ini sendiri ada 108 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun untuk mereka yang mengalami luka ringan ini sudah tertangani dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Selain itu untuk korban mengungsi hingga saat ini ada 73.000 lebih warga yang masih mengungsi akibat gempa di Cianjur. Sementara untuk kerugian material hingga saat ini ada 58.049 rumah warga yang rusak akibat gempa di Cianjur ini. Dan pemirsa, hingga hari ini proses pencarian korban gempa Cianjur yang diperkirakan masih tertimbun longsor masih terus diintensifkan di sejumlah titik. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Levi Wardana dari lokasi ke informasi selanjutnya. Pemirsa, petugas kepolisian mengevakuasi warga yang sakit dengan menggunakan helikopter di tempat pengungsian di Desa Kadukede, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban dievakuasi menggunakan helikopter lantaran lokasi yang sulit dijangkau. Pemirsa, ratusan ulama di Jambi melakukan ijtima ulama seprovinsi Jambi dan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Selain memberi dukungan, para ulama juga berdoa bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendistribusikan tenda pengungsi dan paket bahan kebutuhan pokok ke warga terdampak gempa Cianjur. Petugas mendistribusikan makanan siap saji yang dapat dikonsumsi hingga 3 hari. BNPB